Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani S, mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya ditugaskan untuk membuat video layanan konseling klasikal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bimbingan Konseling Klasikal. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini yaitu kesehatan reproduksi remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan layanan bimbingan klasikal kita pada bidang pribadi. Nah, kali ini topik yang akan kita bahas mengenai layanan klasikal pada bidang pribadi yaitu kesehatan reproduksi remaja. Apakah ada yang tahu mengapa penting kita bahas mengenai kesehatan reproduksi remaja? Ya, benar sekali. Jadi, mengapa perlu kita mengetahui tentang kesehatan reproduksi remaja? Yaitu agar adik-adik sekalian dapat memahami tentang kesehatan reproduksi, pentingnya merawat organ atau alat reproduksi yang ada pada pria dan wanita, serta menjaga adik-adik sekalian dari perilaku pelecehan seksual. Baiklah, setelah membahas materi ini, kakak berharap kalian dapat memahami tentang kesehatan reproduksi, ciri-ciri perubahan fisik dan psikis remaja, serta memahami sistem reproduksi pada manusia. Nah, setelah kita mampu mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja, ciri-ciri perubahan fisik dan psikis remaja, alat reproduksi, sistem reproduksi manusia, serta pentingnya merawat alat reproduksi pada pria dan wanita. Nah, setelah kita membahas mengenai kesehatan reproduksi remaja, saya harap kalian mampu untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja, ciri-ciri perubahan fisik dan psikis remaja, alat reproduksi, sistem reproduksi manusia, serta pentingnya merawat alat reproduksi pada pria dan wanita. Nah, sekarang coba kalian perhatikan tayangan slide berikut ini. Slide yang pertama itu pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya sebatas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Jadi, sejak lahir, manusia sudah dibekali dengan organ-organ reproduksi, yaitu organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan, di mana organ-organ reproduksi tersebut berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi, kesehatan reproduksi bukan hanya membahas mengenai penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi saja ya. Sekarang kita akan membahas mengenai remaja dan ciri-cirinya. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan fisik pada remaja perempuan dan laki-laki? Baiklah, jadi ciri-ciri pertumbuhan fisik pada remaja perempuan. Yang pertama, mulai menstruasi. Kemudian yang kedua itu payudara dan pantat membesar, indung telur membesar. Kemudian yang selanjutnya itu kulit dan rambut berminyak, kemudian mulai tumbuh jerawat. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu vagina mulai mengeluarkan cairan dan mulai tumbuh bulu di sekitar ketiak dan di sekitar vagina. Kemudian ciri-ciri berikutnya yaitu tubuh mulai bertambah tinggi. Sekarang ciri-ciri pertumbuhan fisik pada remaja laki-laki. Ciri-cirinya diantaranya seperti terjadi perubahan suara yang menjadi lebih besar dan mantap. Kemudian tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Tumbuh kumis, mengalami mimpi basah, dan tumbuh jakun. Kemudian pundak dan dada bertambah besar, dan bidang penis dan buah zakar membesar. Slide selanjutnya yaitu perubahan psikis pada remaja. Yang pertama, remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Yang kedua, remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Yang ketiga,
remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Kemudian yang keempat, remaja kurang mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Yang akan kita bahas sekarang yaitu organ reproduksi pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pada pria. Jadi, organ reproduksi pada pria dibedakan menjadi organ kelamin luar dan organ kelamin dalam, di mana organ reproduksi luar terdiri dari yang pertama, penis. Jadi, penis merupakan organ kopulasi yang berhubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memindahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis ini diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasi pada saat dihitan atau disunat. Yang kedua, skrotum. Jadi, skrotum ini merupakan selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu yang sesuai bagi spermatozoa. Kemudian, organ reproduksi pria bagian dalam yang terdiri dari testis, di mana testis merupakan kelenjar kelamin yang berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Yang berikutnya, epidemis. Epidemis merupakan saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis, berfungsi untuk menyimpan, mematangkan sperma. Selanjutnya itu vas deferens, merupakan saluran panjang dan lurus yang mengarah ke atas dan berujung di kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi untuk mengangkut sperma menuju vesikula seminalis. Selanjutnya yaitu saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran pendek dana yang menghubungkan vesikulasi seminalis dan uretra, di mana uretra merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di penis. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita juga dibedakan menjadi dua ya, yaitu organ kelamin luar dan organ kelamin dalam. Organ reproduksi luar pada wanita itu terdiri dari yang pertama, vagina. Jadi, vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar yang berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan. Yang kedua itu vulva. Jadi, vulva ini merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar. Selanjutnya itu organ reproduksi bagian dalam dari wanita yang terdiri dari yang pertama, ovarium. Ovarium merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak di dalam tongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri kanan. Yang kedua, fimbriae, merupakan serabut silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium berdekatan dengan ujung saluran oviduct. Ini berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ketiga, infundibulum, merupakan bagian ujung oviduct yang berbentuk corong, membesar dan berdekatan dengan fimbriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang keempat, tuba fallopi. Jadi, tuba fallopi merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Yang kelima, oviduct. Jadi, oviduct itu merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi. Oviduct ini berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Kemudian yang keenam, uterus. Jadi uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Yang ketujuh itu serviks. Jadi serviks merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, yang menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina.
Baiklah, setelah memperhatikan tayangan pada slide PowerPoint tadi dan beberapa materi yang saya jelaskan, manakah materi yang telah kalian pelajari atau kalian ketahui terlebih dahulu sebelum pemberian materi layanan kali ini? Dan manakah materi yang belum pernah atau baru pertama kali kalian ketahui mengenai kesehatan reproduksi remaja ini? Nah, setelah memahami mengenai kesehatan reproduksi remaja, apa sih manfaat dari merawat alat reproduksi baik pada wanita atau pria? Apa ya kira-kira? Yap, tentu saja agar kita semua terhindar dari penyakit reproduksi yang berbahaya. Nah, setelah mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, coba kalian simpulkan apa yang kalian dapatkan dari layanan hari ini. Dan hal apa saja yang masih perlu kalian ketahui mengenai kesehatan reproduksi remaja. Tuliskan di bawah kolom komentar ya. Baiklah, terima kasih telah mengikuti layanan konseling klasikal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.